kan mau main ke sana. Ya. 8. Ya, oke, pas ini kita bergerak ini. Kalau put pengaruh ke saya, ini check-in check-out gunanya untuk itu. Pada saat ini kok dijaga. Ya. Pada saat dia terima bola, saya bergerak ini put mempengaruhi saya. Bolanya kemana? Saya tuh. Iya. Oh. Iya, jadi timing bergeraknya check-in check-out ini di sini put yang put harus masuk. Bukan hanya untuk bergerak. Habis kapan? Put bola di sana put. Bola di sana. Bola di sana, dari sana. Oke, ya. Jaga sini. Oke, dijaga. Mana dia? Nah, dia dimainnya saya baru. Pilihannya sekarang. Ya, mau kemana? Kalau dia ikut, pas ke sana. Kalau dia nggak ikut, pas ke sini. Posisinya gimana? Udah menghadap ke sana. Ya, implisit itu dia yang buat untuk apa? Tetap pemain selalu jaga posisi, Iya, dikondisikan. Oke, jalan. Oke, mana? Hidup. Ya, bebas kuat. Oke. Ya, put. Ya. Ya. Oke. Stop. Kira-kira kenapa salah tadi? Jadi metodenya melatih Q&A. Jangan bilang ini salah, jangan. Ya. Jangan paksa dia untuk menyatakan yang benar kita. Ya. Kasih dia berpikir. Kenapa salah? Start. First start. Sini passing. Saya fokus. Start. Ya, kalau saya pasti kontrol di sini depan orang kan. Jadi kalau sentuhan saya siap. Saya iya. Ya. Karena selalu prinsipnya adalah saya lawan bola. Oke. Oke, go. Ya. Kelas. Ya, main. Kelas itu pemain itu. Pemain itu. Ambil apa sih itu? Mending lagi ngejar. Ya, bisa tengah. Bisa tengah lagi. Ya. Tengah lagi. Ya. Kalau dia salah, Tidak, oke. Sekarang yang di tengah 10 sentuhan push up. Jadi 10 kali orang sentuhan di luar nggak dapat push up. Go. 3, 4. Merah, transisi. Main kuning. Kuning keluar. Satu. Oke. Bola lagi kuning. 1. Kalau dia ke dalam. Kuning bergerak. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Oke. Stop ya. Kenapa saya kasih regulasi? Karena Bapak jaga di sini aja. Sekarang sentuhan nggak dapat, akhirnya ngejar bola. Jadi dikondisikan. Kalau latihan itu nggak jalan, pakai regulasi. Ya. Kalau misalnya kita mau latih dia bertahan, kasih regulasi dia 2 sentuhan, cepat hilang bola. Dia bertahan. Coba kuning 2 sentuhan, yang merah bebas. Come on, go. Bapak sekarang ini lawan. Ya. Bapak sekarang main kuning sekarang. Kuning main. Kuning 2 sentuhan, jalan Pak. Jalan 2 sentuhan. Ya. Ya. Oke. Kuning. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, main sekarang. Kuning bertahan. Jangan lebar-lebar, Pak. Tapi nyampe itu. Ya. Capek ngos-ngosan kasihan. Cek nadi dulu Pak, cek nadi. Clear ya, ada pertanyaan latihan ini. Ada pertanyaan latihan ini? Ya.
berapa hal yang kita dapat? Semuanya tergantung topik latihan. Ya kan, kalau kita attacking prinsipnya attacking langsung tutup mata itu Capek apa? kan? Sentuhan spread out, kan? Spread out. Kemudian first start, kan? Kemudian Body shape. support dulu dong. Kan kalau nggak ada support bagaimana kita mau prioritas passing? Ya. Setelah ada support baru prioritas passing ke Ke depan. depan. Kalau nggak bisa ke depan, Samping. Samping. ada kata-kata Vivo menyatakan dalam bahasa Padang, if I can play direct, I play direct. Jika saya bisa bermain direct, saya akan main direct. If I cannot play direct, I give to my person can play direct. Kalau saya nggak bisa main ke depan, saya kasih ke teman saya yang bisa main ke depan. Jadi itu tetap ujungnya main ke depan, tapi pakai orang lain, media lain. Sini bola. Passing ke belakang. Ya, saya bisa main ke depan, saya kasih. Sekarang datang. Saya nggak bisa main ke depan. Saya punya teman Coach Mundari yang bisa ke depan. Ini dia. Dia yang main ke depan. Ya, itu poinnya. Itu dari FIFA-nya Padang. Berarti satu materi latihan itu banyak ininya ya. Semua komponen. Jadi komponen skill udah masuk ke sini yang P2-nya dengan game situasinya sebenarnya. Game related. Sudah ada lawan, sudah ada regulasi, sudah semuanya komplit. Kan? Kalau kita mau benerin sini supaya dia nggak angkat ini ke bawah, supaya head up, kasih regulasi lagi, ya kan? Kamu hanya boleh 2 sentuhan, sehingga dia sebelum 1 sentuhan pertama dia harus angkat tuh, karena cuma 2 sentuhan saya. Itu kira-kira diciptakan latihan yang implisit tadi Coach Mundari. Tadi kan saya sembunyikan ini. Saya sembunyikan ini Jakut ya. Ya. Supaya pemain yang menyerang ini berusaha jaga jarak. Yang segi 4 kan kita bicara pada saat kita menyerang kan spread out. Kalau dalam konteks 4 lawan 4 ini spread outnya 1, 2, 1 besar ini Coach. Ya. Ya, kita ini sembunyikan nih. Kita bilang aja mau pemain aja pemain. Pada saat dapat bola, kamu berusaha main di sini, di daerah sini. Nah, kita ke sini. Jadi selalu jarak disembunyikan. Ikut ya? Iya. Lihat yang paling penting pada saat kita main sepak bola ini, main 2 lawan 2, 1 lawan 1, kita mengajarkan 3 main mau. Nggak boleh hilang, Kut. Ya, pada saat kita hilang bola kita udah merapat, ya. Pada saat saya dapat bola saya udah mengajarkan anak kecil itu ngambil keputusan, dia tahu. Ya. Ya, Kut ya. Jadi Siap. regulasinya harus jelas. Ya. Ya. Jadi pas warna out juga udah ada 3 momen di. Ya, 3 momen semuanya. 1 lawan 1 pun ada 3 momen. Kalau saya dribbling, ya, saya lewat ini dipotong sama Kut ya. Saya harus kejar lagi. 3 man momen. Semua latihan harus ada 3 man. Ya, tadi dia ada 3 warna. Tinggal kita combine. Yang tadi netral, lu masuk di dalam, yang luar. Jadi semuanya kena tuh. 6 orang, tinggal kita hitung berapa jumlah pemain. Ini kembali ke organisasi. Saya masuk ke lapangan, pemain saya jumlahnya berapa? 18. Dengan saya bikin 6, berapa lapangan? 3. Tuh. Ya. Jadi semuanya main. Jangan saya bikin 1 lapangan, yang lainnya nonton di sini lama istirahatnya. Itu harus dihitung tuh organisasi latihan. Ya. Kita punya asisten, kamu pegang sini, sana saya yang di tengah, bisa. Atau 3 asisten, 1, 2, 3, pelatih kepala yang keliling organisasi. Ya, poin prinsip melatih pertama, rencanakan, kemudian di organisasi itu rencana, explanation tadi saya explain, kemudian contohkan, baru suruh main play. Nanti itu putarannya tuh diobservasi. Kemudian ditemukan kesalahan, stop, evaluasi, repeat, suruh dia mengulang, jangan kita. Banyak teman-teman yang ngulang, saya yang ngulang, pelatih enggak, suruh pemain itu supaya dia rasakan, oh salahnya tadi begini, harusnya saya begini. Jadi mengulangnya harus mereka. Oke, habis itu main lagi, diobserv lagi. Nah itu putarannya begitu tuh. Ya, kira-kira begitu ya. Siap. PLN udah mulai terang nih. Oke, kita geser ke kita geser ke sini. Tapi sentuhan 5, 1, 2,
3 main tanah, 4, 5. Bebas ya Saya sentuhannya keluar. ya. Saya Begitu main ada sini. sentuhan kelima pindah. Geser, semuanya ke sini. Nah. 2, 3, 4. Firman ke sana. Go. Ya, ke sana. Ikut enggak Ya. Ya. Jadi memaksa pemain membuat segi 4. kemana-mana dia pindah ke sana buat segi ini enggak? Jadi Dalam enggak posisi saya bermain. Jangan Jangan masuk. tadi main tuh tadi. Oke. Good, segi empatnya jangan gitu, Good. Gaya mentul. Saya sana, Good. Jangan. Di sisi. Udah di sini ya. Kita kadang-kadang buat ininya selalu segi empat gitu. Gaya mana ini? Nah, Oke. Sekarang maksimal 3 sentuhan. Come on, go. Ini pemain semua soalnya. Go. pindah. Wah. Itu anak Praga itu yang sana tuh. Oke, dan naik main lagi itu. Oke, anak itu. Enggak, belum. Oke, go. Coba ya, ini dulu pelan-pelan Dua, dulu. Ininya dulu. tiga, Ini dulu. Oke. 5, go. Pindah. Ya, main. Oke, pindah sekitar. Terjaga segi empatnya. Oke. Oke, pindah. Ya, geser pindah. Pindah lagi. Segi empatnya terjaga. Ayo jangan hilang, Sok. Ya. Segi empatnya terjaga. Oke, stop. Stop, nanti kalah ya pelatih. Oke. Ada pertanyaan? Jadi 4-2-nya dimodifikasi supaya kan yang membedakan hanya ini nih. Ini diangkat. 4-2-nya gede. Nah, kita mau dia selalu ada diamondnya rapat. Taruh 20. ketika bola pindah ke sini, 12. tapi metode latihan tadi itu sudah termasuk transisi ya. Itu 12 kali. Kalau umur 12 kali Ini 10. 5 jadi 10 kali 10. 10 kok. Tergantung nanti anak-anaknya kemampuannya uang. Saya juga. 10. Ada pertanyaan? 10. Nanti ya, yang prakteknya nanti yang pas game terakhir yang pelatih tembak semua. 10. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan 4 lawan 4? Ada pertanyaan? Ya, terserah nanti. Ini udah kalau buat ini udah masuk ke ini udah masuk ke pengantar skill, komponen skill. Komponen skill. Ya. Durasi waktunya Nanti ikut kita belajar nanti ya. Nanti di kelas. Step by step. Nah, ini contoh latihannya dilihat dulu. Ikut konsentrasi nggak bagaimana latihannya. Nanti kita jelasin semua ya. Karakteristik untuk berapa menit untuk apa kelompok umur. Oke, Gut. Berapa istirahatnya gitu ya. Biar nanti jelas semua nih. Ya. Sabar. Nah. Itu nanti ada prinsip Ya, pelatih. karena dia udah menanyakan berulang-ulang gitu. Tapi contoh yang tadi kurang bagus tuh. Terlalu cepat soalnya. Makanya nanti dikondisikan kan sesuai umur. Ya jangan main satu sentuhan, temponya tinggi. Iya. Ya. Coba itu. Ya, main 2 sentuhan, mungkin 3 sentuhan atau dibebaskan ya. Nggak Karena ada sekali lagi seleksi, prinsip melatih itu dari mudah ke sulit. Sulit. Ya. Dari pelan ke cepat. Cepat. Oke, kita pelan-pelan dulu, mungkin bebasin dulu, kita kurangin sentuhannya. Makin lama dia makin cepat. slow Oke, Gut. Clear? Kita pindah ke sana, Gut, semua, Gut. menambahkan grip. Boleh, nanti kan banyak pemain kan. Kita kan hanya 4 pemain, 5 pemain. Kita bikin kalau 20 pemain, kita bikin kotaknya ada 5 biar mereka main. Iya. Oke, yang lain biar jalan. Ayo, head catch. Ada lagi. Weh, 8. Kurangin kita aja. Bang, gantian bang. Biar cepat jalan nanti, biar cepat jalan. Kamu yang bikin. Oke, Gut. Sama kita mau lawan 4 lawan 4. Kita ingin menjaga selalu kan Diamond. kan? Kalau kita lepasin gitu aja anak-anak masih gitu ya. Nah, kita stepnya seperti itu. Nanti gitu ya. Kita buat implisit exercise-nya. Ya. Yang menyerang merah. Ini menyerang sana. Iklan berarti bertahan. Gawangnya. Merah kemana? Maju boleh nih ya. Maju. Sana. Ya. Tapi hanya bisa main di daerah masing-masing. Di sini 1 lawan 1, ini 2 lawan 2. Ini salah satu Bud, ya. Salah satu bagaimana
bermain tetap menjaga apa diamond itu Coach. Ya karena kita butuh dari sini membatasi pemain yang di sana jangan turun. Kira-kira seperti itu ide sini semuanya. Bukan YouTube kan. Tapi step by step kan latihan tuh dari yang mudah ke yang sulit. Ya itu boleh ke depan. Dikolong. Naluri pemain. Diam aja dulu. Ah, pelan jaganya lagi. Tetap berjaga. Ya. Satu lawan satu bikin gol ke sana. Tetap jaga. Oke, sekarang ini yang jadi. Ayo. Mana itu lihat tuh? Diamondnya mana? Diamondnya mana? Kasih jaga dia. Belum kena. Tuh lihat. Bayangin pemain ini ya. Tuh. Malah mempersempit itu. Mempersempit ini gerak teman-teman. Lawan sendiri Kasih jaga itu udah dibuat di sini itu. Jaga terus, Biono. Iya kan? Bisa nggak jalan? Bilang bola sekarang masuk sekarang kuning. Yang ini lebar sekarang, Budi lebar. Ya. Iya. Oke. Ya, lebar. Ya. Oke. Ya, Put. Nggak mudah hilang bola. Tapi pemain dia nanti Put buat lepas. Bagaimana dia tetap gimana? Ya. Sekarang ini saya lepas nih. Kira aku dhewe sing gawe masker. Tak kira aku dhewe sing gawe masker. 3 lawan 3 di sini. Step by step. Ya. Di sana 1. Untuk apa? Untuk jaga ya kedalaman. Tapi tetap lebar. Lebar adanya, lebar Surabaya. Ya. Ini lebar. Ada bintanya dia. Kontrol deh, kalau bisa nggak bisa kontrol ini ya. Jangan main satu sentuhan, nggak bisa. Pas. Mulai masuk kita. Ya tapi tetap jaga lebar. Jangan main satu sentuhan, jangan kurang-kurang bisa main. Jangan main satu sentuhan Kut ya. Satu sentuhan, 2 sentuhan ya. Kita main sesuai dengan pertandingan ya. Kebutuhan pemain. Apalagi kita jangan apa-apa anak bermain satu sentuhan. Dia nggak berpikir karena itu nggak ada keputusan Kut. Itu keputusannya satu hanya untuk passing, nggak ada pilihan. Nah kita mau ambil keputusan kapan dia kontrol, kapan dia dribbling, kapan dia passing. Iya pesan ada. Indonesia lewat jadi main. Kalau nggak bisa kan dia lewati. Lewati kalau nggak bisa. Lewati. Satu lawan satu apa? Bunuh itu. Satu lawan satu merasa mau dipasing. Bunuh. Kapan namanya ini? Pertanyaan juga cepat. Ya. Kalau satu lawan satu ya lewatin. Tapi kalau Kut bilang satu sentuhan, memaksa pemain ya hanya satu pilihan jadinya. Ya itu gunanya kenapa harus free. Tulisanmu dokter tenan. Dokter tulisannya rak di dhewe Kalau implisit metode melatihnya. Kalau ini udah main. Kalau Kut mau stop itu namanya eksplisit. Tapi kalau Kut cuma ngomong aja awas satu lawan satu lewatin itu implisit. Kalau implisit itu hanya bicara aja Kut. Mempengaruhi pemain dengan kita
Di luar. Banyak yang logis lah. Nah, kan latihan guna nih kapan kita ini. Tidur tadi. Malam. Kita efisien pada saat yang sama tidak stop. Kalau main aja dia menang. Dia emang nyari duit tuh, itu dulu aku biar menang ya. Tidak. Ini karena ngelek-ngelek malas saya. Yang pertama itu kan berapa kosong tuh? Build up saya nggak jalan dari malam. Ya, aku dia. Kurang. Coba itu. Jadi dibuat itu. Mau coba 8 orang? Mon. Ayo. Jangan malu-malu, Tapi yang lebih ngerasain. Harus dirasakan, bener Ya, kan? Mas, mau coba tak pegangin. Gak bisa. Ini tak pegangin. Tapi kalau latihannya bener, sampai banget. Apalagi kalau lu ketemunya yang satu kan buka, yang satu. Iya, satu dibuka. Nanti yang semuanya. Robby kasih sana. Supaya pemain tahapan-tahapan. Coach, untuk ukuran juga disesuaikan. Ukuran ini coach, kalau 4 lawan 4 ya, 4 lawan 4. Lapangannya jumlah pemain untuk lebar dikali 5. Berarti 20. Untuk panjang dikali 10. Ya, berarti 4 lawan 4 itu luas lapangannya lebarnya 20, panjangnya 40. Pokoknya itu aja rumusnya coach. Ya, 7 lawan 7. Jumlah pemain untuk lebar dikali 5, panjang dikali 10. Jadi 70 kali 35 kira-kira atau kali 4. Ya, panjang kali 10, lebar kali 5. Iya. Tahu saya. Ini tahapan kok. Sekali lagi ini tahapan melatih itu seperti itu. Lompat ya. Ini yang disebut implicit exercise. Tapi kalau dia udah lama ya udah langsung mental lompat baru copot dia kalau udah jalan. Betul ya. Untuk anak-anak juga udah mulai. Saya gini kok. Yang tua aja nggak jelas. Sama saya kadang dikasih bola kan dia satu perintah wasit. Dia apa tadi posisinya? Kalau dia nggak bisa pas ke depan kemana? Belakang. Kalau nggak bisa ke samping kemana? Belakang. Kan dia udah pilihan itu mutusin. Oh nggak bisa ke depan. Oh ke samping nggak bisa ke belakang. Yang tadi itu. Ini kan dia udah proaktif ya. Dia lebar nih. Jumlah pemain Areanya berapa? Iya nih, jumlah pemainnya di dalam semua kalau untuk lebar, kalau panjangnya 10. Dari 20 ya. Kalau lebar kan 4 kali 5. Ya, mulai panjangnya jadi kali 10 berarti. Prinsipnya gitu kan. Berapapun jumlah pemain kita Lihat pemain aja. ya. Pasti yang belakang ini boleh melebar sini. Boleh. Tapi kan areanya hijau. Areanya hijau ya. Saya rasa kiri. Tadi itu yang saya bilang. Oh panjang di kiri dikali 10. Lebar dikali 5. 10 kali 5. Jumlah pemain tuh. Kalau 4 lawan 4, jumlah pemain Kalau bisa 100% itu dari pertama. Iya, dari pertama. Nah, itu bisa di-share, Bang. Iya, nanti saya upload di YouTube kan. Linknya. Google Drive. Linknya di YouTube aja. Jadi kan ada yang sekarang tergantung dari nyatet apa kemampuan segala pemain macam. apa Iya, benar. Sini. Kekurang kan lagi citra tekan coach, jadi saya pakai video aja. Tim Merpati. Marusan. karena 1 lawan 1. Lepas tuh pelan-pelan. Ya, sampai nanti dia 4 lawan 4. Dia yang ngomong. Iya. Sebelah sini nih gerak. Yang sebelah sini geraknya masih dia masih. Pada saat di sini angkat kepalanya. Akor maju isin. Akor maju golek video isin. Ojo.
Kamu tuh emang hari ini spesialis untuk dokumentasi. Ikut sejayan. Ya, angkat kepalanya. Jalan. Ya. Ini dua timing. Ya, pasti. Sabar. Oke. Pasti go. Nah, ini kok. Mana kok? Ya, oke. Tuh, ya. Gerakannya gitu. Tangan. Jangan lari sini kanan. Ajak ngobrol kok. Hilang. Sana 1 lawan 1, ini 3 lawan 3. Oke? Bola. Go! Ini potong. Ini dia. Kalau Bapak menciptakan daerah buat kaki sendiri atau untuk orang lain. Nah, saya nggak hanya ciptakan daerah buat saya aja. Ketika saya keluar, saya buka nggak nih? Jadi ada 2. Saya ciptakan daerah. Saya mau daerah ini. Saya tarik dulu. Tapi ada bukan kita menentukan itu aku buka. Ya? Atau tadi tahan Pak. Karena dorong. Klik. Oke, saya buka. Ya. Ya. Go. Ya, main. Bertahan, main. Dapat deh. Ya, lagi. Yang merah. Ya, masuk bos. Dapat lagi. Oke, cukup. Sini tadi pegang dulu. Ada yang 15. Semakin kreatif untuk membuat sesuatu ini. Harusnya modelan. Ya, itu dia. Nanti ini berurusan dengan intensitas latihan. Nah, Nggak harus lama, nanti masukin YouTube nih kan. tapi efektif. Ya, nanti kita belajar itu ada coach Nusaila nanti yang menyampaikan. Tadi ya tadi. Iya. Jadi latihan nggak harus lari di keluar. Latihan ini dengan bola situasi sebenarnya orang happy, tapi tujuan latihan dapat. Oke. Ini saya mau tadi moderat. Moderat itu 140 ke atas. Cara menghitungnya tahu? Detik. Stop kali 10. Kalau dia 17, 170 kelewat. Oke, ada yang 14. Oke, masuk. Kalau mau intensitasnya tinggi lagi gimana caranya? Sentuhan minim. Lapangan diperkecil ya supaya intensitasnya tinggi. Baru dihitung lagi. Nadinya kalau dia high berarti di atas 190. Ya, itu kira-kira ya. Ada pertanyaan terkait Ini kan kalau kami nanti ke lapangan pasti anak-anak. ya. Mungkin agak sulit untuk memahami yang langsung seperti ini gitu kan. Makanya dimulai dari sana tuh. Enggak, apa baiknya mungkin pas pelatihan itu posisi dulu, pergerakan Boleh. tata bola gitu. Sedo kan. dulu. Nah, gitu. Ya. Kapan perlu lempar dulu main bola tangan dia happy. Udah tahu nih cara mainnya kayak gini baru main kaki gitu kan. Yes. Itu art of coaching. Seni melatih. Saya tahu kualitas pemain saya nggak mampu nih. Ya, nggak paham dia posisi main gini maksudnya kan. Apa ini? Ya, Tahan gimana? betul. Jadi lempar. Setelah lempar kamu kemana? Bergeser. Ya. Oh, kenapa saya bergeser? Oh, ini nggak bisa, terlalu banyak. Nanti share link YouTube aja. Oke. Anak-anak itu karakteristik. Jangan kasih pesan 4 sampai 5. 1, 2, maksimal 3. Habis kontrol passing ya. Udah. Habis kontrol, kamu lihat lawan, kamu dribbling, kamu ini. Serius. Nanti saya putarin videonya itu. Nggak gampang dari pelatih. Oke? Ada pertanyaan lain?
Coach Nur, kalau ada yang mau dimasukkan terkait intensitas latihan, ini kebetulan. Terima kasih. Biasanya kita kan masih nggak punya alat-alat tadi yang seperti tadi, metode yang sederhana, tapi tolong jangan terlalu lama gitu ya. Jadi begitu selesai diikutin, dikasih tahu ya arteri ini sama arteri radialis. Diceknya kalau bisa kali 10 aja. Jadi Anda hitungnya 6 detik kali 10. Karena kalau Anda 10 detik kalinya kan kali 6. Kali 6 biasanya kita agak pusing-pusing gitu. Ya. Dan ingat, Anda kan sudah tahu karakter anak-anak itu ya. Yang kejujurannya tolong di ini, karena data itu kan yang penting emas tuh. Jadi membantu kita untuk mendeteksi latihan kita. Jadi kalau latihan kita low ya, kita cek latihan kita tadi moderat atau latihan kita yang high ya. Ntar kaitannya dengan perencanaan. Kan kalau perencanaan itu kita mau 2 bulan atau seminggu, kapan yang tinggi, kapan yang rendah. Jadi ada pengaturan itunya. Jangan sampai menjelang pertandingan Anda tinggi gitu kan. Nah, kan ada tinggi rendah gunung-gunungnya. Saya di depan teman-teman, ada waktu yang kosong nanti kita minta Pak Nur kasih materi di kelas ya. Supaya teman-teman ada tambahan ilmu lain. Ya. Pelatih yang hebat adalah pelatih yang menguasai ilmu lain dari sepak bola. Kalau ilmu sepak bola semua sama, kita kursus. Tapi ada pelatih yang punya ilmu physical conditioning, psikolog. Ini pelatih yang komplit ini yang akan menjadi lebih baik. Oke? Boleh Pak Nur? Ya, terakhir ada RP ya, kenal nggak RP? Ya. Rupiah ya. Jadi ingat rupiah. Jadi kalau yang paling gampang tuh yang subjektif tuh ya. Kalau nggak ini, Anda lihat latihan itu kan ada tingkat skala ya. Skala beban latihan ada yang 1 sampai 10 ataupun 6 sampai 20 sama aja. Jadi tinggi rendahnya kalau Anda ingin cepat. Jadi kalau latihan kita kan ada latihan kita tinggi atau enggak gitu ya. Kalau kita tidak pakai alat-alat ataupun yang tadi, kita bisa lihat nih latihan ini gitu. Atau tadi Coach Mandara bilang bentuk-bentuk latihan tuh di FIFA tuh kalau lapang segini, kalau dengan keadaan normal sudah ada bentuk-bentuk latihannya, RP-nya sudah jelas gitu. Jadi supaya Anda tahu nih latihan kita berat atau ringan, Anda bisa ngitung gitu. Jadi dari segi penghitungan beban latihan kita lebih masuk akal supaya apa yang diharapkan dibilang peak performance akan tercapai gitu. Lebih detail gitu. Mungkin itu. Ya, siap. Ya, nanti lebih detail kita siap cari celahnya, nanti minta Coach Aldi cari celah di mana Coach Nur Thailand bisa kasih materi. Sekarang kita lanjut ke Coach ya. 7 lawan 7. Saya perlu 14 orang. Mundur lagi. Mundur. Proses latihannya supaya nanti bisa tercapai ya. Coach, lihat Coach. 7 lawan 7 formasinya. Coach, ini dulu bentar Coach. 1, 2, 1, 2, 1. Jadi ada 2 diamond. Tadi kita belajar 1 diamond kan? 4 lawan 4 itu 1 diamond. Sekarang 7 lawan 7, 2 diamond. Kiper nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10, nomor 9. Kita mau belajar itu. Ya, nanti cara latihannya seperti apa? Memulai latihannya, ya. 1, 2, 4, 3 sampai 7. 1-2-1 offense. Defense-nya 1-3-3. Nah kita mulai nih formasi menyerang. 1 kiper, 2, 1. Ya, kita mau menyerang ini. Mbak Im tuh pakai masker main. Ini sampai keluar nih. Lepas ini garisnya nih Coach. Ya. Ini batas nih. Batas ini Coach. Oke. Oh iya. Coach, sekarang Coach lihat perhatikan Coach. Sekarang kita kondisikan lawannya pakai 2 striker. Ya. 2-1. Oke, kita berarti 1-2-1-2. ya kita sama aja tidak ya. Berarti kita mau menyerang dari sini. 2, 1. Berarti Dapat ya. Jadi kita mau mulai dari sini nanti. Bagaimana kita kondisikan? Pertama 2 striker seperti apa? Main di daerah masing-masing ini Main di daerah masing-masing. Ya, kita paksa ini. 2 Kita lawan 2, masih 1 lawan 1, 2 lawan 2. Berarti ya? 3 lawan 3. 3 lawan 2. 2 lawan 2. berarti ini area yang 1 lawan 1 ya Coach? Mana? Yang ini. Yang Iya. kun sini. Oh iya. 2 striker. Jadi apa kita bagi 3 area. 3 area ya. Belakang, tengah sama di Oke, ada ya, Coach, lebar, Coach. Lebar. yang penting itu pemahaman. Pemahaman. Bagaimana sih prinsip-prinsip attack
prinsip-prinsip menyerang itu kan yang pertama tadi sampaikan Iya. melebar, ya toh. Iya. Sentuhan pertama, support, Support. itu dulu. Bagaimana ketika kiper apa bola, saya harus ngapain? Nomor 3, nomor 4 harus melebar, ya toh. Nomor 2, nomor 5 harus melebar. Itu prinsip menyerang. Prinsip bertahan apa? Kalau bola apa? Masuk dalam. Aturan nanti saya coaching ke 3 lawan 3 ya. Itu selalu buat diamond. Diamond. Formasi sih yang penting itu 1, 2, 1, 3, Jangan 1. lagi. Ini kita mau peragakan apa regulasinya. Main 2 lawan 2 di sini dengan dia 2 striker. Berarti ini kiper harus pintar bermain dengan baik Om ya. Ya. Sekarang kita kondisikan 2 Lawan 2. lawan menggunakan 2 striker kalau main, 2 striker ya. Yang paling penting main seperti ini. Kalau lawannya Berarti kalau 2 striker libatkan kiper. Kiper ini. Kiper itu jangan ini ya, jangan didiamin. Harus aktif. Oh. Ketika nggak bisa main ke depan, ke samping, kita main ke kiper. Menggunakan kiper ya. Kalau kita bagusan passing dari sini, bagusan passing ke sana, atau kita kasih ke kiper. Kalau kan tujuannya kalau attack kan ke depan. Kan nggak bisa. Nggak bisa ke samping, kemudian nggak bisa ke Sekarang belakang. misalnya saya bek kanan nih, Iya. ya kan? Ada momen passing ke sana, ada momen passing ke sana. Lebih bagus passing ke sini atau ke sana? Ke sana. Ke sana, Iya. ke sana. Iya. Kan ada 2 opsi nih. Iya. Passing begini atau passing begini ke kiper. Bagusnya ke mana? Ke sana, ke depan tadi. Iya, kan saya bilang kalau depan nggak bisa. Ke depan nggak bisa. Atau ini saya bilang saya kasih 2 opsi. Oh, ada Saya di opsi. sini. Heeh. Ada opsi ke kiper, Kiper. ada opsi ke bek kiri. Oh. Bagusnya passing kemana? Ke back kiri dulu. Alasannya? Alasannya kecuali di sini nggak ada pemain, tapi kalau ada pemain mending ke belakang. Iya. Itu penting. Iya. Lebih enak itu nggak bisa main ke sana, main begini, main begini, atau begini. Oh, Jangan cuma passing. langsung. Iya. kira-kira ya tuh ya, makanya peran nomor 6 ini sangat penting di latihan kemarin tuh ya. Ruang untuk diri sendiri dan untuk orang lain tadi. Nah itu yang bergerak untuk diri sendiri, untuk orang lah. Orang lain. Ini poinnya di sini nih, isolir dia. Disolir Kita sembunyikan di belakang Mundari, kita sembunyikan latihan saya, nggak mau gelandang saya keluar kemana-mana. Kasih ini supaya dia nanti saya lepas nih, dia akan main di situ Bebas. aja. Ya. Iya. Kan kalau kita lepas dari awal dia ke sini nggak ada orang di tengah kan. Bikin latihan yang kita mau, saya mau dia di sana aja. Oke, ada pelan-pelan nih, besar lapangannya jadi nggak bisa cepat. Oke, sekarang saya lepas ini nih. Hah? Tidak pun. Nah, satu lagi mana saya masuk sini. Oke. Biar aja. Oke. Sekarang bagaimana kalau 3 striker? Satunya ada tetap terjaga itu. Main. Cari Ade. Cari Ade. Oke. Oke, balik lagi. Main tuh, kalau kalah bawa harus sabar. Jangan sampai dia passing ke depan. Bertahan. Oke, jalan break. Go. Ini Kut yang kemarin Kut main nih. Latihannya. Jadi ada bersambung. Oke. Main sana saya. Oke. Ayo 3 lawan 3. Langsung transisi. Pokoknya kiper itu harus dilibatkan. Balik lagi ke sana, kiper lagi. Kiper, oke, good, stop. Ya, ini ada potongan main latihan kemarin nggak, Good? Iya, benar. Yang kita bilang. Iya. Ada potongannya 2 ini. Main lagi, ya. Main lagi ke sana Barot. Stop, jangan sana. Yang main dia nggak ini ya. Kemarin dia ngelatih dia ini ya. Memang dia dari
Nah itu Coach, itu kesalahan apa kita. Pada saat anak-anak ambil keputusan kita suruh ke sana. Rusak nggak dia? Iya. Ya. Bawa drive, bawa. Balik sendiri. Pas running di tempat bisa. Ya Budi nanti bisa terima bola. Iya. Kemarin kamu cepat Pak. Iya. Iya. Bawa. Seharusnya menerima bola kan lihat dulu situasi. Iya. Yang harus ada hubungan yang saya. Hah? Ngerti? Itu menjaga nomor 6 supaya jangan turun nih. Ada nomor 6 nih kemarin nih. Hah? Kadang kan kalau dia turun itu malah ditekan ya. Ruangannya jadi sempit ruang. Ruangannya disempit. Oke, Coach, ya. Tapi kalau main kalau 3 begini yang realistis, Coach. Nomor 2, nomor 5 free nggak? Free. Nomor 7 masuk, sama nomor 11 ini kan nomor 11 sama nomor 7 masuk. Bolanya kita langsung ke nomor 5, nomor 2. Tapi kalau yang sekarang ya diginiin sama dia karena dia pengen orang banyak masuk. Berarti Supaya ruang kosong ini dia lempar ke sana. ya, biar sampai ini. Berarti kayak menyesuaikan apa ya, Coach ya? Kayak menyesuaikan yang Kemarin. striker musuh boleh masuk kan? Iya. Itu ada. Jarod kasihan. Ya, nomor 6 enak dia bergerak ke kiri kanan. Dia cari. Nggak harus turun ke bawah. Berarti harus nekan ke bawah gitu. Kita menang 3 orang. Kebanyakan anak-anak orang bersempit kan. Untuk pemahaman yang baru. Ya, saat ya. Oke, ada pertanyaan terkait 7 lawan 7. Di sini kita materinya kemarin apa? Attacking. Ya kan? Kalau mau 2 sisi, asisten kamu benerin yang bertahan. Saya yang menyerang supaya dia juga dilatih bertahan yang benar. Dua-duanya dapat. Iya. Itu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Ya. Yang sering terjadi itu misalkan ini tidak ada asisten gitu loh, Ya. asisten sendiri. Kita mau topik menyerang gitu kan, kita harus kucing yang menyerang dulu kan. Nah itu apakah memang sekali langsung atau bisa langsung ada satu aja itu? Sekarang begini. Saya tadi hilang bola, mana bola? Bola. Good point ini teman saya. Dia passing, kemudian saya salah nih hilang bola. Oke, kita stop pasti. Kita coaching, attacking. Pertama apa? Check in, check out, ya kan? Kemudian screening, ya kan? Kalaupun dia masih salah, apa lagi? Shielding, ya. Apalagi create space kan? Saya pergi dulu, saya baru minta sini. Ya kan? Nah, setelah kita ulang, yang banyak di kita gini nih, passing tidak sesuai gambar benarnya. Tadi dia salah di pressing, sekarang dia nggak di pressing, ya beda, dia bisa balik. Maka ini kita benerin lagi. Sekarang ada defense, topik defense kan? Defense kemarin ada yang 1 lawan 1 Coach. Ya, Coach. Oke. 1 lawan 1 berhadapan. Oke, bagaimana? Saya arahkan, kemudian saya rebut. Sekarang ada 1 lawan 1 yang lawannya membelakangi. Defense. Passing ke Uco. Bagaimana saya? Oke. Pertama apa? Intercept. Saya baca. Oke. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya terlambat. Passing good. Saya nggak bisa. Jangan biarkan dia Balik. jadi bisa masuk di situ. Jadi nggak harus banyak asisten. Berarti bisa langsung coaching langsung. Dia supaya double gajinya. Terakhir sebentar. Oke, nama main 3 kuning, 3 itu. Yang tadi. Ropi ya. Dapat ya. Jadi koreksinya sekalian defense-nya. Ya. Bagaimana kamu menghadapi orang under pressure? Sama seperti kemarin kita latihan itik defense. Materi kita apa?
Makanya pada saat situasi ikut. Pada saat situasi 3 lawan 3 itu pun biasanya membiarkan. Pemahaman itu luar biasa. Iya. Padahal pada kita saat itu penting di minim dalam lawan pemahaman menyerang di itu. bawah, dia udah naik ke Ada atas, apa? balik Apa? ke bawah nggak Movement. apa-apa. Wah. Pemain top dunia latihannya masih Penetrasi. skill. Penetrasi. 3 support. Nah, Support. ini harus terjemahkan. Oke. Pada saat saya dapat bola di sini. Gunanya spread. Oke, kamu spread tadi. Bergerak sana. Kamu juga bergerak. Kamu ikut. Kamu ikut juga sana. Oke, Budi. Ya. Lihat ini. Biasanya pada saat situasi seperti ini ikut biarin. Mereka Bermain di bawah. main passing. Salah betul, Coach. Salah. Salah ini karena ini Kalahkan tujuannya. itu. Kenapa dia spread out? Mesti dikalahkan. Ruang. Salah. Udah. Sudah harus. Nyangkut ya? Yang kedua, kalau dia maju kamu masuk yang apanya? Yang ini kamu masuk merah. Merah apa sini kabar? Oke. Ini masalah keputusan nih. Saya dreaming ini kabar. Bolanya kemana? Ke Samping kiri atau kanan. satu sentuhan udah. Oke. Masuk ya. Disinilah apa put masuk. Jangan mereka dibiarin. Pemain ini butuh bantuan Kut. Terutama pemain muda. Pemain muda. Ya. Nanti, Kut. Ya. Contohnya lagi bola ada di sana. Hap. Kamu datang. Kut. Iya. Saya sini kamu pegang saya. Pegang Kut. Pelan-pelan aja. Ya. Saya yang tadi, yang Kujayan bilang, bergerak untuk diri sendiri, bisa saya bergerak untuk diri sendiri, bisa wall pass. Bergerak untuk apa? Pemain lagi, temannya ada ini. Ya, begitu saya bergerak, ini kosong. Kemana nih? Bud, Ada. ambil keputusan ini. Iya. Si A pas ada sana. Saya bergerak ini. Ambil keputusan, hap. Ah, itu masuk. Masuk. Ya. Ade. Ya. Naluri menyerang. Kirain kan dia enggak main. Kalau beda, kalau yang ditaruh Tommy atau Ibron di sini dia mati. Kalau Budi, saya masuk ke dalam. Ajarnya ke dalam. Dapat saya pas ke sini nih bola hap. Ya, bola. Oke, kan Bang, kamu datang. Oke. Saya pas ke sana. Hap. Ya, saya mau mulai gini. Begitu diterima saya pergerakin hap. Dia ikut. Mana? Ah. Ada langsung bisa. Nah, kayak gini itu harus hajar mereka. Ya. Ya. Kalau dia ikut, kalau apa nggak ikut, kan keputusan ini, ya. Bergerak, saya nggak ikut. Kamunya nggak ikut, bolanya ke saya. Satu lagi Gus. Ya. Seorang yang pegang bola harus bisa ya. Mau dilihat Makanya pemain bola harus cerdas. Cepat mengambil keputusan. Oke. Saya kasih ke sana. Oke. Ya. Saya bisa nih bergerak ini. Ya. Ayo jangan ini ya. Kita kadang-kadang lupa. Kita yang latihannya yang pegang bola. Yang pemain lain kita nggak latih. Ya. Tadi Ya. Budi bawa jadi 2 lawan 1 nih. Ikut kamu hilang. Ada ruang kosong nggak sini? Nah ini manfaatin. Side bisa. Ya. Kreativitas. Ya. Oke, kita masuk. Oke ya. Oke ya. Itu dia. Oke ya. siap. Siap. Ini lapangannya kayak gini. Ya. Boleh mau minum dulu nggak apa-apa. Semuanya ada semua di sana. Ya, kita bikin lapangan dulu, Boy. Oke, masuk. Orang. Masuk 2. Kemudian saya perlu 1 striker, 3 gelandang. Main aja. Ayo. Oke, yang striker mana? 3 gelandang, 1 pembantu. Satu lagi. Mulai di mana? Bola dari keeper. Oke, yang 2 center back masuk sana, Bu Jarot.
Oke, Coach. Sekarang kita jelasin latihan yang kedua. Bagaimana press build up. Ya. Bagaimana kita mengganggu lawan pada saat mereka membangun serangan. Ya. Dengan formasi yang kita punya nih. 1 4 3 3. Oke, Coach, lihat, perhatikan, Coach. Semua, Coach. Oke, agak mundur lagi sini, Coach. Nanti Coach bisa lihat itu, saya nggak tahu ya. Coach bisa sambil dengerin saya, bisa. Oke, kita mulai latihan press build up. Ini namanya passing exercise, latihan pertama sama warming up. Ya. Kita mulai dengan pasang 3. Itu jalan aja, Coach, ya. Nomor 3, nomor 4. Berarti center back, 2 center back. Yang pemain kita nomor 9, nomor 10, nomor 8 dan nomor 6. Ya, nanti kita lihat. Itu organisasinya dulu, Bos. Pemain-pemain yang terlibat. Ya. Ya. Ade mundur dulu. Mundur dulu, ya. Lihat, Coach, pada saat kita defend, ya, ada 2 tahapan tuh, Coach. Ya. Pertama, disturbing, mengganggu, oke, dia geser ke kiri, dia geser ke kanan, ya. Tujuannya tetap dia jangan sampai passing ke depan. Yang kedua baru tracking, mengarahkan lawan ke Sudut sempit. kiri, ke sudut sempit, mau ke kiri, mau ke kanan, sesuai taktik yang kita mau iniin, ya. Sekarang kita mulai. Oke. Nah, oke, ini yang dilakukan biasanya kita hanya nomor 9 yang pressing, ya. Sekarang kita juga pemain nomor 8 atau nomor 10 yang pressing. Ya. Ya, sekarang kita mau pakai, kalau selama ini kan nomor 9 aja, Kut, ya. Yang lari ke kiri ke kanan untuk buat pressing. Sekarang kita atur, ya. Supaya dia nggak terlalu biar efektif, ya. Kalau ke sini dia pressing terus bolanya dipas ke sana, nomor 8 yang ngambil. Ini kita buat latihannya. Kita mulai dari awal yang sederhana, ya. Kalau pada saat kita mau main lawan 11 lawan 11 ini, Kut, di umur 14, Kut. 14 sampai 7 sampai ke atas, ya. Nah, gerak miring. Nah, oke, dia begitu. Mana tutupnya? Kadang-kadang kita ngajar ke orang, kita harus sweet play, ya, harus ke sana, ya. Nah, itu jangan nomor 9 lagi tuh yang ngambil. Nah, nomor yang sana tuh yang ngambil. Ya, ingat tuh. Nah, betul. Jelas, Kut, ya. Jadi jangan nomor 9 lagi dia lari ke kiri kanan. Oke. Yang ambil itu kan, oke, stop, oke. Oke, ya, pasti sana. Oke, proyek itu udah habis, buat 1. Udah nggak boleh kalah, Kut, 3 lawan 1. Iya, kan? Berapa namanya? Ingat, Kut, ya, yang belakang ini nomor 8 dan nomor 10. Bukan nomor 7 sama nomor 11, Kut. Ya, nanti salah, ya. Ya. Ini tengah ada perubahan, jadi jangan sampai nomor 9 yang lari kiri ke kanan. Bel udah masuk tuh, Bel masuk kelas. Ayo, mana 2 lawan ini? Ayo masuk. Daring, oh iya. Bola. Ini kita bicara regulasi, Kut. Pada saat kuning dapat bola, dia bikin golnya dribbling. Hah? Oh, dribbling ya? Dia dribbling. Dribbling Ya? ke garis. Ke garis. Injak ke garis. Oh iya. Fresh. Kurang dari sentuhan. Kameranya bagus. Strikernya mana? Bisa aja. Kut, kalau 2 lawan 4 ini harus apa, Kut? Cepat. Iya, langsung. Apa yang disampaikan cepat itu? Ora krungu. Ora tak sum. Itu yang dia mau backnya. Makanya tadi kamu penetrasi.
Cari Karena nanti feel. ada hubungannya Kut. Pada saat kita rampas lawannya 2, kita 4. Harus cepat atau lambat? Cepat. Enggak turun semua. Kalau Ayo bawa diri Kut. cepat terbalik semua. Nah ini prinsip-prinsip ini Kut yang harus mengerti gitu. Gak apa-apa, bola belum tersentuh. Ayo Kut, Mas. Mari Mas, ini Mas. Buka lebar lagi, Pak. Buka lebar lagi, Pak. Hajar bang. Shooting. Balik. Press. Ya, itu Harusnya yang ini. Kut, lihat Kut. Ya, harus diorganisasi Sasi. main sepak bola ya. Kalaupun kamu jumlah lebih, kalau nggak diorganisasi, kalau nggak kita tahu kapan dan bagaimana cara pressure juga nggak bisa juga. Ya. Silau. Tutup arah passingnya juga ya, Gus. Iya. Ada yang press, ada yang tutup arah passing. Silau. Iya, betulnya harusnya di sana kita. Bisa dicabut ya. Karena gawang saya di sana prinsip pertahanan Pak. Bola. Garisnya nih. Both line. Oh ya pelatih berjanji ya. Ado-ado lu, sku Papua lu. Ya iki, malah iki sing penting iki. Kalah karo iki. Lawan pundi? NTB. 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 Ya. Tri main mau. Momen. Pada saat kita hilang bola apa keputusan Coach? Yang pertama, Pressing. yang kedua, reorganisasi. Kalau saya shooting, saya pas di sana. Coach, jauh Coach. Ya. Saya seperti ini, Mas, saya shooting sana. Kira-kira apa yang kita lakukan nih Coach? Organisasi, ya. Yang saya kemarin bilang, pada saat bertahan ada 2 momen yang kita lakukan. Pertama kita mengganggu ke kiri ke kanan. Yang kedua baru tracking namanya, ya. Oke. Sekarang posisi bola ada di Kujaros. Pada saat hilang bola kita organisasi. Ikut mundur sini Coach. Oke. Ikut tadi sana Coach. Oke. Lalu segi 4 yang belajar tadi Coach. Ikut sini Coach. Ya. Mas ke sana. Ya. Oke, Coach, jangan dianti dulu. Jadi bertahan pun diamond dia. Saya apa namanya? Dister. Itu nomor 9, ini 8, itu 10, ini 6. Tetap yang tadi diamondnya besar menyerang. Sekarang kita bertahan squeeze. Kalau bahasa Padangnya squeeze. Oke, Coach ya. Jadi yang pertama apa, Coach? Kita nggak bisa pressing, kita disturbing dulu. Kita ganggu dulu. Jelas, Coach? Prinsip bertahan, selama bola masih ada di depanmu, masih benar bertahan. Geser, Coach. Yang masalah itu bola sudah masuk di belakangmu, itu masalah bertahan. Ya, jangan lupa goal line, garis gawang. Bola, saya gawang. Kalau bolanya bergeser ke sana, saya geser nggak? Karena gawang saya kebuka, saya geser lagi. Oke. Jelas, Coach? Itu prinsip bertahan. Tahapan pertama ini disturbing dulu. Kalau sampah, Coach shooting, oke kita turun. Tergantung Coach mau di mana turunnya. Itu kebutuhan Sesuai strategi. pertandingan, apakah di sini, Saya apakah mau di sana, early apakah di pressing. sana. Oke, berarti Ya. di atas. Oke. Saya mau turn back, urus, hilang bola kembali semua boleh. Saya turun. Bertahan di daerah sendiri bisa.
Itu yang orang bilang, ke sini nih, Coach. ada yang bilang parkir bus, parkir Saya arahkan ke traktor sini. apa. Nomor Itu bukan 9 bahasa ini. sepak bola. Ya, nomor 9 arahkan ke sini. Ya. Oke. Bilang Ini dia bola, di sini, oke. dia turn back, Putar dari sana. kembali Oke. ke belakang. Ya. Defend off, Ini ya. on off. Pada saat dia transisi, Bang, ya. Kadang-kadang kita juga nggak berhasil mengalahkan dia nih. Kita udah arahkan, pun pas ke sana. Oke. Yang ngambil lagi kan biasanya saya lagi nih. Nomor 9 untuk lari. Balik lagi. Mati yang 9-nya, kalau dia udah pressing di sini, dipocong ke sana dia kejar lagi. Yang kosong di sini Oke, dia ya bilang, kan saya seperti ini. pulang Ya, aja. saya udah- Oke. Aman masuk. Biasanya kalau ke Saya sana hanya ini dua yang mundur. kejar. Ya kan sekarang pas ke sana, Coach. Oke. Kamu yang enggak Naik. naik. Ini ya. Turun. Sini, Coach. Ya. Tuh. Jadi dia udah putus ini. Kamu kasih lagi. Namanya. Dia udah mau putar ya kan? Kita resip lokal ini, Coach. Balik lagi. Balik lagi, Coach. Ini Oke, teori saya- Respiroka. Kita melatih menyerang, tapi juga melatih bertahan. Dalam satu kali latihan, dua-duanya. Itu yang mahal itu, karena gajinya double. Dua materi sekaligus. Sekarang back juga resiko lokal. Diajarin juga pada saat saya mau meningkat ini. Ya. Coach, sekarang. Saya juga udah melatih ini biasanya. Oke, ya biasanya saya sudah seperti ini. Nomor 9 itu sudah biasa. Ya. Mungkin juga ada kemungkinan dia bisa pas ke sana ya, karena back juga diajar ini. Untuk dia jangan pasti ke pinggir. Ya. Kalau dia nggak bisa dia pasti ke Jarot. Jarot. Oke. Jarot pas ke sana. Nah, begitu pas ke Jarot, kamu apa? Karena kamu yang ambil. Coba ambil data. Ya. Kira-kira paham nggak, Coach? Paham. Jadi ada dua pilihan tuh. Yang pertama yang selama ini kan kita hanya nomor 9 aja yang lari ke kiri kanan. Coba balik lagi. Biasanya nih yang kita lakukan ini kita ke sini ya. Lihat, Coach. Pas ke sana. Wah, saya lagi sama kamu. Hah? Mati nggak anak ini? Ya, tidak. Ya, sekarang dia press ini, ha? Saya arahkan emang. Dia pinter ini. Dia nggak bisa sana, dia kejarat. Kasih dijarat. Tunggu, Coach. Dia pas sana, pas sana. Baru datang. Saya udah ambil, saya ganti. Timing. Ya, sama juga nggak berubah. Jelas, Coach. Yes. Tapi kalau pun mau pakai Memang memang free banyak, tergantung. puluhan Pakai Google Drive kan. Ya. pakai YouTube aja. Speaker dua. Striker Memori dua, internet eksternal. kan 4-2-2 ya. 4-3-3 gitu. Ya. Jadi besok ya, Coach ya. Teman-teman udah mulai ke formasi saya mau main itu, saya mau 3 striker, mau 2 striker. Mulai latihannya dari sini, build up-nya sama pencegahan build up orang. Jadi 2 itu langsung besok. Ya. Ya, pressing build up. Ya. Kalau yang di tengahnya yang kemarin tuh, yang 7 lawan 7, yang 8 lawan 8. 5 lawan 5 di dalam ada target 2. Itu tengah. Ya. Mau bertahan, mau menyerang itu aja tuh. Kalau kita mau menyerangnya, 5 menyerangnya dibenerin. Kalau kita mau bertahannya, 5 bertahannya di dalam ini supaya nggak bisa passing ke belakangnya. Kan itu. Yang kemarin yang coach latih itu, di dalam box itu nomor 10 8-nya di luar sama kiper di luar, kan? Dia nggak boleh masuk. Kan di dalam 5 lawan 5 itu. Kan? Kalau kita mau berlatih menyerangnya supaya dia passing ke nomor 10 dan nomor 8. Sekarang kita melatih bertanya, kita masuk, ini nggak bisa passing ke belakang kita, ya dibalik, ya. Ada pertanyaan, Gut? Ada satu teori di Inggris, ini bahasa Padang lagi nih. Ada 3B, ada yang harus memutuskan sendiri, jadi nggak nunggu teman, bertahan dengan 3B, back, bound, bed. Back itu bahasanya, ya. Ini saya harus, ya. Nah ini saya bisa sendiri langsung nggak nunggu teman. Oke, kalau bound, bola yang datang itu, saya bisain, ya, pressing individual. Oke, sama bed,
bad touches dia kontrol truk. Saya nunggu teman nggak rebutnya? Nggak nunggu sekampung kan? Satu lawan satu. Jadi 3 itu. Bukan bapak-bapak aja kan? 3B. Back, Bon, bad. bad. Udah bahasa Padangnya udah berapa tuh tadi? Oke. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Kita masih banyak waktu di sini, kita cari celah. Yang pertandingan kan ada istirahat. Iya. Kalau kita bisa ke lapangan, memperbaiki yang pertandingan ke lapangan, atau kita cukup di teori di kelas, kita ke kelas. Ya, nggak mungkin kami merubah teman-teman dalam 1 hari. Begitu juga pelatih nggak bisa ngerubah pemain dalam 1 kali latihan. Ya, best player coming from best coaches coming from best instructor. Ya, jadi kami punya tanggung jawab memperbaiki teman-teman, karena teman-teman punya tanggung jawab memperbaiki yang di bawah. Itu ya, kira-kira ya. Ya, oke. Ya, Tambahan bonus nggak? Kalau menang, teman-teman pelatih semalam diingatin yang pertama satu ini hadirnya sesi ini sebenarnya nggak ada di jadwal kalau lihat semuanya, tapi pesan dari Coach Indra Departemen Teknik bidangnya Coach Ian di bidang Coach Education mau semua coach bawa pulang sesuatu nanti ke daerahnya. Sampai ke sini ini kalau kursus C 5 juta. 12,5 free, makan dapat hotel semuanya, makan rantai kelas, jadi tolong dikuras banyak-banyak nih ilmunya dari sini. Terus kalau dari segi panitia pasti coach semuanya teman-teman tahu ada anak kita yang harus lagi diisolasi, ya tolong saling mengingatkan. LO kita cuma 8 mengurus 150 anak. Jadi jangan sampai mengurus lagi 30 pelatih. Betul. Tolong 8 ini dibantu sama 30 pelatih justru. Oke, siap. Anak-anak yang nggak pakai masker, yang berkerumun ngumpul di kamar, coach juga bantu. Ini pemain saya protokolnya. Karena kalau misalnya kita nggak taat, di stop program ini nggak sampai selesai, yang rugi kita semua. Harusnya kita masih ada beberapa hari dapat penyegaran dari coach Marcelan, kita dari goalkeeper tambahan dari coach Jarot, materi entah dari coach Ian. Bisa hilang kalau itu kita di stop gitu. Jadi tolong pesannya jangan malah yang 8 udah tugas jaga 150 harus jaga lagi 30, tapi yang 30 bantu yang 8. Siap. Kalau kita bagi 30 jaga 150, satu orang berarti jaga 5 aja. Udah kerja kita. Ya. Jadi tolong sekali lagi coach semuanya, kita datangan ke sini, biaya yang dikeluarkan kementerian, tenaga yang dikeluarkan PSSI, 1 departemen kalau mau tahu ya, Coach Ian, departemen teknik di PSSI kosong nih buat kesini. Begitu besar perhatian kita buat coach selalu 30 daerah ya. Banyak program di kita departemen teknik, ini salah satu jalannya buat kita. Kalau besar biayanya nanti melalui ASOT, ini salah satu jalan yang kita punya perwakilan sekarang di 30 provinsi. Jadi bisa bantu program kita semuanya. Itu aja tambahannya. Oke, yang terakhir kita coba dalam 11 lawan 11, ya kan? 11 pelatih sama 11 asisten. Oke. Siap? Siap. Oke. Yang 11 asisten pakai rompi, yang jangan yang pelatih kepala pakai rompi, malu. Ayo. Yang Gampang, ayo. main yuk. Yuk. Cup.